Pernah dengar nggak istilah cuci piring di dunia saham? Bukan ya, ini bukan soal beres-beres dapur ya. Ini tuh sebuah taktik pasar yang unik. Dan jujur aja, bener-bener ngelawan intuisi. Yuk kita bongkar sama-sama apa sih maksudnya. Coba deh, bayangin posisi ini. Anda lagi cek portofolio, terus lihat salah satu saham Anda warnanya hijau royo-royo. Harganya terbang, gitu. Kenapa? Karena ada berita bagus banget soal perusahaan itu. Nah, di saat kayak gitu, apa yang bakal Anda lakuin? Jual? Beli lagi? Atau diam aja? Ini dia momen euforianya. Semua portal berita ngomongin itu. Influencer saham di mana-mana heboh ngebahas dan grup-grup chat investor isinya cuma optimisme. Pokoknya suasananya tuh kayak ini investasi yang nggak mungkin gagal. Nah, anehnya, justru di tengah pesta pora kayak ginilah, sebuah strategi yang sangat spesifik dirancang. Strategi yang di kalangan investor kita dikenal dengan nama yang khas banget, taktik cuci piring. Jadi, apa sih sebenarnya taktik cuci piring ini? Gampangnya gini, ini adalah strategi buat jual saham kita justru pas berita bagusnya lagi viral-viralnya dan diomongin semua orang. Ya di puncak keramaian itu, saat investor-investor lain baru pada mau ikutan. Terus, kenapa namanya cuci piring? Ini metaforanya cerdas banget loh. Anggap aja keuntungan investasi itu hidangan yang lezat. Nah, setelah selesai makan enak, apa yang kita lakuin? Ya cuci piring kan? Kita beresin meja, kita amankan profitnya sebelum pestanya bubar. Kita bersihin keuntungan kita dari pasar. Keren kan? Tentunya taktik ini nggak bisa dipakai sembarangan. Ada sinyal-sinyal khusus yang mesti kita perhatiin. Jadi, kita harus peka kapan momennya tepat. Apa aja tuh tanda-tandanya? Oke, progresinya biasanya gini. Pertama, muncul berita yang benar-benar dahsyat. Terus, media massa mulai ngeliput besar-besaran, jadi makin viral. Nah, puncaknya adalah ketika para influencer dan pakar di media sosial udah pada ikut-ikutan ngebahas. Kalau udah rame banget kayak paduan suara, nah, itu dia sinyalnya. Disinilah letak tantangan mental terbesarnya. Kita harus melakukan sesuatu yang rasanya tuh salah banget, yaitu bergerak melawan arus saat semua orang lagi senang-senangnya. Bayangin deh, semua insting kita, semua yang kita baca, semua orang di sekitar kita kayaknya teriak, beli lagi, tahan. Tapi taktik cuci piring ini justru minta kita buat tutup telinga dari semua kebisingan itu dan melakukan hal yang sebaliknya. Intinya cuma satu, dan ini harus tegas. Gak pakai ragu, gak pakai mikir, tunggu naik dikit lagi, perintahnya jelas, jual secepatnya. Kita amankan keuntungan justru pas orang lain baru pada datang ke pesta. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari strategi cuci piring ini? Well, ini bukan cuma soal kapan harus jual, tapi lebih dalam lagi, ini soal memahami gimana psikologi pasar dan siklus sebuah berita bekerja. Ada 3 prinsip penting di sini. 1, puncak keramaian itu seringkali jadi pertanda puncak harga juga. 2, kalau sebuah berita udah ada di mana-mana, artinya informasi itu udah nggak spesial lagi. Semua orang udah tahu. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, taktik ini butuh keberanian buat jadi beda dan disiplin buat eksekusi. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah riuhnya pasar dan euforia massa, saat semua mata tertuju pada hal yang sama, kira-kira informasi penting apa ya yang justru tenggelam dan nggak kedengeran? Coba dipikirin.